Memahami komunikasi antar pribadi. Komunikasi personal atau komunikasi pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi interpribadi dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang diri di mana seseorang bertindak sebagai penerima pesan maupun tidak. Sedangkan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dari individu ke individu yang lain, masing-masing semua bersangkutan dalam bertindak menyampaikan informasi dan menerima informasi. Definisi komunikasi antar bisnis. Menurut Erwin Peace menyatakan bahwa proses komunikasi berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatapan muka, di mana pengirim pesan dapat menyampaikan pesannya secara langsung dan penerima pesan dapat menanggapi pesan secara langsung. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ada 3 aspek komunikasi antar pribadi. Yang pertama, dilakukannya antara dua orang atau lebih. Kedua, menggunakan media seperti telepon seluler, dan bertatap muka atau face to face. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa seperti bahasa daerah, bahasa pergaulan, dan komunikasi bahasa daerah lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi komunikasi antar pribadi. Ada beberapa tujuan yang ingin kita capai ketika kita sedang berada di luar atau di mana saja ketika kita ingin berinteraksi dengan individu lainnya. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi, salah satu tujuan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Yang kedua, berbagi pengalaman. Selain berbagi informasi, kita harus berbagi pengalaman kepada orang lain yang belum mengetahui. Yang ketiga, menumbuhkan simpati komunikasi dapat juga digunakan untuk menumbuhkan rasa simpati. Selanjutnya, saya akan membahas bentuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi terbagi 2 macam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, komunikasi didaktif dan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Kemudian dilihat dari partisipannya, bentuk interpersonal memiliki 4 bagian. Yang pertama, private communication, team communication, network communication, dan leadership communication. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis terkait negosiasi. Pertama, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi yang melibatkan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari kesepakatan bersama kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua adalah proses negosiasi. Ada 3 tahap penting dalam proses negosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap implementasi. Yang ketiga, tahap peninjauan negosiasi. Yang ketiga adalah keterampilan negosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua, memulai negosiasi. Yang ketiga, strategi dan teknik. Yang keempat, kompromi. Yang kelima, menghindari kesalahan taktis. Yang keenam, persiapan yang baik. Yang ketujuh, berlatih. Yang kedelapan, gambarkan posisi Anda. Yang kesembilan, membuat usulan atau proposal. Yang kesepuluh, penawaran. Yang kesebelas, persetujuan. Yang keempat adalah tipe negosiator. Menurut Kas, ada 4 tipe negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Yang kedua, negosiator profesional. Yang ketiga, negosiator bodoh. Yang keempat, negosiator naif.
pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat, baik yang di luar maupun di dalam kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Perbedaan rapat bisnis dengan non-bisnis terletak pada tujuan atau penyelenggaraan sebuah pertemuan. Rapat bisnis tentunya berorientasi pada bisnis. Sementara di samping itu, rapat bisnis juga bersifat resmi dan informal atau cenderung protokoler seremonial. Sementara itu, rapat non-bisnis bukan berorientasi pada bisnis. Misalnya untuk sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Rapat non-bisnis juga bersifat formal dan tidak formal. Apabila rapat non-bisnis diadakan oleh instansi pemerintahan, maka bersifat formal, tetapi jika rapat bisnis diadakan oleh warga masyarakat untuk membahas kebersihan sekitar, maka sifatnya tidak formal. Tujuan rapat bisnis menurut Laker dalam bukunya Business Communication menyatakan ada 6 tujuan penting dalam rapat bisnis. Yang pertama, untuk berbagi informasi. Yang kedua, untuk penjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, pembuatan dokumen. Dan yang terakhir, untuk memotivasi peserta. Dalam rapat bisnis juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada rapat komite, ada rapat dewan, ada rapat konsultasi, ada rapat informasi, dan lain sebagainya. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.